Halo semuanya, selamat datang. Kalau selama ini kalian mikir statistika itu cuma buat orang-orang di lab atau para ekonom, wah kalian harus siap-siap ubah pemikiran itu. Karena hari ini kita akan bongkar bareng-bareng gimana caranya angka dan data itu bisa jadi senjata rahasia kalian. Senjata untuk bikin game yang lebih bikin lagi, aplikasi yang lebih gampang dipakai, dan animasi yang lebih klik di hati penonton. Oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama yang paling penting nih. Kenapa sih kalian, seorang desainer UI UX atau game developer, harus peduli sama yang namanya statistika? Bukannya kerjaan kalian itu soal kreativitas, soal seni, soal coding yang canggih? Nah, justru itu dia intinya. Anggap aja statistika itu jembatan. Jembatan yang menghubungkan intuisi kreatif kalian dengan apa yang benar-benar dibutuhin sama pengguna di luar sana. Coba deh kita lihat poin-poin ini. Dengan statistika, kalian nggak lagi bilang, kayaknya user lebih suka tombol warna biru. Nggak lagi pakai kayaknya. Tapi kalian bisa bilang dengan pede, berdasarkan pengujian, tombol biru meningkatkan klik sebesar 15%. Jelas kan? Kalian bisa membuktikan desain game kalian itu berhasil, bukan cuma karena keren, tapi karena data nunjukin pemain balik lagi dan lagi. Ini soal mengubah asumsi jadi bukti yang tidak terbantahkan. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita bedah istilah-istilah kunci biar nggak ketukar. Habis itu kita kenalan sama bahan bakunya, yaitu data, lanjut ke dua cabang utama statistika, dan yang paling penting, gimana cara kalian menerapkan semua ini di proyek kalian masing-masing. Oke, kita masuk bagian pertama. Statistika untuk kreator multimedia. Yuk, kita lihat gimana caranya kita bisa mengubah angka-angka yang mungkin kelihatan ngebosenin jadi sebuah wawasan yang bisa memicu ide-ide kreatif yang brilian. Nah, ini definisi formalnya. Kedengarannya emang agak kaku ya. Tapi coba deh kita sederhanain. Intinya tuh cuma gini. Statistika itu adalah ilmunya tentang belajar dari data. Prosesnya simpel banget. Kumpulin datanya, olah data itu, terus tarik kesimpulan yang cerdas dari sana. Udah sesimpel itu. Sekarang, di bagian kedua ini, kita akan lurusin satu hal yang sering banget bikin bingung. Apa sih bedanya statistik dan statistika? Kelihatannya cuma beda satu huruf A di belakang, tapi artinya jauh banget bedanya. Gini deh, cara gampang bedainnya. Statistik tanpa A itu adalah datanya, angkanya, fakta tunggalnya. Contoh, angka 45 menit itu adalah sebuah statistik. Nah, sedangkan statistika yang pakai A itu adalah ilmunya. Keseluruhan prosesnya mulai dari gimana cara dapat angka 45 menit itu sampai cara kita memahami artinya. Jadi ingat aja, statistik itu hasilnya, statistika itu proses atau ilmunya. Oke, kalau kita mau masak, kita pasti butuh bahan baku kan? Nah, di dunia statistika, bahan baku utama kita itu ya data. Tapi, nggak semua data itu diciptakan sama. Di bagian ketiga ini, kita bakal kenalan lebih dekat sama jenis-jenisnya. Secara umum, data itu kebagi jadi dua. Yang pertama, kualitatif. Ini data yang bentuknya deskripsi, bukan angka. Bayangin aja ulasan di App Store kayak, tulisannya kekecilan susah dibaca, atau saya suka banget sama animasinya mulus. Nah, itu kualitatif. Terus yang kedua, kuantitatif. Ini semua yang bisa dihitung pakai angka. Jumlah download aplikasi kalian, skor tertinggi pemain, waktu loading halaman. Dua-duanya ini super penting, karena data kuantitatif itu ngasih tahu kita apa yang terjadi. Sementara data kualitatif bantu kita ngerti kenapa itu bisa terjadi. Oke, ini sedikit lebih teknis tapi penting banget. Cara kita mengukur data itu bakal nentuin analisis apa aja yang bisa kita lakuin nanti. Pertama, ada nominal. Ini cuma label aja, kayak kategori pria atau wanita. Kita nggak bisa bilang pria lebih tinggi dari wanita kan, cuma beda kategori. Kedua, ordinal. Ini ada urutannya, kayak ranking 1, 2, 3 di game. Kita tahu ranking 1 lebih tinggi dari ranking 2, tapi kita nggak tahu seberapa jauh beda skillnya. Ketiga, interval. Ini punya urutan dan jarak yang sama, tapi nolnya itu relatif. Kayak suhu 0 derajat Celcius bukan berarti nggak ada panas sama sekali. Nah, yang terakhir dan paling kuat itu rasio. Punya semua kelebihan tadi, plus nilai nolnya itu mutlak artinya tidak ada. 0 koin ya berarti beneran nggak punya koin. Oke, sekarang giliran kalian nih. Coba active learning sedikit. Data jumlah koin yang dikumpulkan oleh pemain di sebuah game, itu kira-kira masuk skala yang mana? Coba pikirin sebentar. Udah? Iya, bener banget. Jawabannya adalah rasio. Kenapa?
Karena ada urutannya, jaraknya jelas, dan yang paling penting ada nilai 0 mutlak. 0 koin artinya emang nggak ada koin sama sekali. Keren. Oke, kita udah punya bahan bakunya, yaitu data. Sekarang, gimana cara ngolahnya? Di bagian keempat ini, kita akan lihat ada 2 dapur utama di dunia statistika. Namanya deskriptif dan inferensial. Gambar di slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat baik. Coba bayangin, statistika deskriptif itu kayak kita ngelihat dari atas ke bawah. Kita punya semua data di depan mata, terus kita ringkas. Misalnya, dari 100 pemain yang kita survei, ini loh hasilnya. Nah, kalau inferensial, itu kebalikannya, dari bawah ke atas. Kita cuma punya data dari 100 pemain, tapi dari situ kita coba nebak, apa sih yang dipikirin sama jutaan pemain lainnya di luar sana? Biar lebih jelas, kita lihat contoh praktisnya ya. Deskriptif itu cuma nyeritain fakta dari data yang kita punya. Titik. Contohnya, rata-rata rating aplikasi kita sekarang adalah 4.5 dari 1000 ulasan. Simple. Sedangkan inferensial itu selangkah lebih maju. Dia bikin prediksi. Oke, berdasarkan 1000 ulasan ini, kita bisa cukup yakin kalau rating kita secara umum itu ada di antara 4.3 sampai 4.7. Jadi, yang satu menggambarkan kondisi saat ini, yang satu lagi mencoba memprediksi gambaran besarnya. Oke, teorinya udah dapet nih. Tapi pertanyaannya gimana cara pakainya sekarang juga di proyek kalian? Nah, di bagian terakhir ini kita akan sambungin semua konsep tadi langsung ke Project Based Learning atau PBL yang lagi kalian kerjakan. Ini dia kerangka kerja praktisnya. Pertama, definisikan dulu siapa pengguna kalian. Populasi itu semua target pengguna kalian. Misalnya, semua mahasiswa di Indonesia. Nah, karena nggak mungkin kan nanya ke semua mahasiswa, kalian ambil sampel, sekelompok kecil yang mewakili mereka. Terus, kalian kumpulin data kebutuhan mereka lewat kuesioner atau wawancara. Setelah produknya jadi, lakukan pengujian, kumpulin lagi datanya, dan terakhir, analisis hasilnya. Gunakan statistika deskriptif buat nyari tahu berapa sih rata-rata skor kepuasan mereka, atau keluhan apa yang paling sering muncul? Kalau ada satu kalimat yang perlu banget kalian ingat dari pembahasan kita hari ini, ya ini dia. Statistika itu memberi kalian kekuatan super untuk beralih dari yang tadinya cuma bilang, saya rasa, jadi bilang data menunjukkan bahwa ini adalah alat profesional yang bakal jadi pembeda kalian di industri nanti. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu tantangan. Untuk proyek kalian yang selanjutnya, coba deh pikirin satu aja pertanyaan spesifik yang bisa kalian jawab dengan lebih baik kalau pakai data. Mungkin pertanyaannya, palet warna mana sih yang paling bikin pengguna nyaman? Atau apakah tutorial di awal game ini beneran ngebantu atau malah bikin bingung? Menemukan pertanyaan yang tepat itu adalah langkah pertama kalian buat jadi seorang kreator multimedia yang digerakkan oleh data. Terima kasih banyak.